menggawi-gawi yang baik-baik. Nah dengan niat itu 10 niat 10 juga kita dapat. Jadi niat itu penting. Like, comment, dan subscribe. Bahkan para sahabat syuhada dulu, banyak para sahabat yang mana mereka tuh sebagian dari mereka tuh takut menampakkan keislaman mereka. Takut apa? Takut dibunuh sama orang kafir Quraisy. Karena kafir Quraisy itu sangat benci kepada umat Islam. Entah kenapa. Tapi ada satu sahabat yang berani ketika baru masuk Islam, beliau langsung menampakkan Islam beliau. Yaitu Sayyidina Abu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata beliau, ketika beliau sesudah masuk Islam, beliau keliling di Ka'bah dan mendatangi perkumpulan majami' Quraisy, mendatangi perkumpulan orang Quraisy. Ujar sini, siapa yang hendak bininya jadi janda, anaknya jadi yatim, silakan hadapi Umar bin Khattab laqad aslamtu. Aku Umar bin Khattab sudah masuk Islam. Yang mana orang-orang kafir Quraisy pada saat itu tahu kalau Sayyidina Umar ini orang paling tegas, orang paling hebat, orang paling kuat pada saat itu. Ketika ada yang wani. Alhamdulillah kita sekarang bisa memeluk agama Islam dengan tenang, walaupun ada kekhawatiran sebagian. Dan mudah-mudahan Islam kita bukan hanya Islam KTP, Islam kartu pelajar, bukan, tapi Islam kita Islam yang hakikat. Ada banyak pada seperti di luar sana. Coba masuk ke diskotik, karena menyuruh masuk jaga diskotik, periksa KTP sebut-sebut ini, insya Allah itu kebanyakan dari orang Islam. Insya Allah. Bukannya sudah masuk lah, cuman mendengar. Kita alhamdulillah kita agama Islam, iman diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi nikmat iman dan nikmat Islam. Yang mana seandainya kita menghitung nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang kalau balang gawat. Ujar Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, wa itta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya engkau menghitung-hitung nikmatku kan Allah, la tuhsuha, kau tidak bisa menghitungnya. Bahkan para ulama mengatakan seandainya pohon di dunia dan lautan, air dalam lautan itu dikumpulkan jadi tintanya, pepohonan dikumpulkan menjadi penanya, maka tidak akan bisa untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sallallahu salam kita hadirkan terlaju kehadiran yaudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat hingga pengikut akhir zaman. Alhamdulillah kita hari ini sudah melakukan maulid. Kemarin ulun pas hadir di Jebarang itu dari Ubur Anam. Jadi memisahkan tentang sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kecintaan para sahabat kepada Rasulullah untuk menjauhi segalanya, melebihi segalanya. Bahkan orang kafir mengakui kecintaan mereka. Salah satu dari mereka berkata, "Ma'ru ayatu ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadan." Aku tidak pernah melihat satu orang mencintai yang lainnya kecuali kita seperti cintanya sahabat Muhammad kepada Muhammad. Jadi orang kafir kata pada Sayyidina Muhammad, dan mereka kadang memuliakan Nabi Muhammad, yang benci kepada Nabi Muhammad. Padahal tugas Nabi Muhammad cuma mengajak mereka kepada Islam. Tapi ngarannya mereka hubungan yang sudah merasa bujur lawan pemahaman mereka hubungan yang dulu, merasa nyaman lawan agama buhan yang dulu, jadi buahnya itu ada hendak. Contoh misalkan agama Islam dilarang minum khamar, sedangkan dulu buahnya itu jadi kebiasaan, manubinian. Maksudnya Pak, menggawi lebih dengan sembarangan tuh. Kalau zaman dulu kan ada apa? Di Islam dilarang, makanya buahnya kada ketujuh. Nah gitu, alhamdulillah kada ada hal gitu. Dan juga mungkin ada yang bertanya, apakah pernah Rasulullah merayakan Maulid? Pernah Rasulullah SAW merayakan kelahiran beliau. Ketika Rasulullah SAW pada hari Senin beliau berpuasa. Dan pada salah satu sahabat itu bertanya, "Ya Rasulullah, lima tusum hadal yawm?" Wahai Rasulullah, kenapa engkau puasa hari ini? Apa kata beliau? "Ja'aka yawmin wulidtu fihi." Hari itu adalah hari yang aku dilahirkan. Makanya aku berpuasa, aku merayakan kelahiranku dengan berpuasa. Kita apakah harus berpuasa juga? Kita banyak cara merayakan Nabi Muhammad, dengan salah satu dengan Maulid Nabi Muhammad, Maulid Habsyib. Bahkan ketika Rasulullah SAW, bahkan
ketika kita mahalul qiyam itu dalam kitab Al-Qawaidul Mukhtarah yang dikarang oleh Habib Ali bin Hasan bin Ahmad Baharun, itu sedih memasukkan di dalam situ seandainya apa namanya dibaca itu Maulid Tiba. Maulid Tiba ini jarang dibaca, cuman faedahnya masya Allah. Seandainya ada orang kelompok manusia atau kaum membaca Maulid Tiba, maka Rasulullah SAW hadir dari awal sampai akhir, dari awal sampai akhir. Jadi kada kegampangan kalau hendak bertemu Nabi kada bayar miliar kan kada bakalan bisa bertemu Nabi. Sedangkan kita tinggal melakukan maulid Muhammad hadir walaupun kita kada bisa melihat. Hadir aja sini sana bisa jadi saksi kita pada hari kiamat bahwa ini sebuah pohon ini nah, hubungan majelis ini nah, hubungan anak-anak ini nah, merayakan kelahiran itu ya Nabi. Dengan apa? Jangan baca salawat. Jangan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Awalan nas bi yaumil qiyamah aktsaruhum 'alaihi salatan." Orang yang paling dekat pada hari kiamat denganku, kata Nabi, adalah orang paling banyak bersalawat kepadaku. Jadi kita dari awal sampai akhir berapa salawatnya? Sedangkan satu salawat saja itu bisa dibalas 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shalla 'alaihi salatan wahidatan sallallahu 'alaihi biha 'ashran. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali aja, kata Nabi. Satu kali dia bersalawat kepadaku sallallahu alaihi biha ashram. Allah membalas salawat itu dengan 10 kali. Itu satu kali. Berapa kali kita baca salawat ini? Dan para ulama mengatakan dalam kitab Al-Nasihah al-Karam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Muhammad Al-Haddad, kata beliau apa? Seandainya itu Allah bersalawat kepada seorang hamba satu kali dalam satu umurnya, dari lahir sampai meninggal, satu kali ya Allah membalas salawat itu, maka sudah cukup baginya untuk kemuliaan. Itu salawatnya Allah. Salawatnya Allah itu rahmat. Rahmat Allah itu berarti kasih sayang. Amun Allah sudah sayang Allah seorang hamba, apa yang dimintanya diberi. Contoh, ini bisinya kan bisi binian, bisi baca, bungas gagah. Amunnya itu dasar cinta lawan ke pacarnya, apa aja yang diminta bisa dijulung. Nauzubillah. Jangan sekarang udah banyak. Jangankan yang biasa, yang luar biasa, yang kehormatannya dijulung oleh nyatanya apa? Ada yang cinta, bungol. Cintanya cinta bungol. Kenapa hakun? Karena Imam Syafi'i berkata, "Lau in kana hubbuka sadiqan la ata'atuhu innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Seandainya cintamu itu betul, kata Imam Syafi'i, benar, sungguh-sungguh itu cintamu, kata Imam Syafi'i, la ata'atuhu, maka engkau akan mentaati itu apa yang dia mencintai. Pacar dia minta mobil, mungkin jaka berduit tukarakan, minta pesawat tukarakan, jaka ada berduit, jakanya jaka berduit teman. Nah, untuk kalau paket tidak ada habis paket tukarakan. Apa lagi? Tukarakan HP, ada HP wajahnya, ada kau mencet, ada kau nelpon, ada video call, tukarakan. Karena bukan cinta kepada itu. Bagaimana kalau kita cinta kepada Muhammad? Mungkin kita setiap hari itu tidak kosong dengan salawat. Ya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u, kata Imam Syafi'i. Sesungguhnya orang yang pencinta itu akan selalu taat kepada orang yang dia cintai. Wa innal muhibba liman yuhibbu ghafur. Dan orang yang mencintai itu kepada orang yang dicintainya selalu maafkan. Nah ini kadang pacar kita ngaranya cinta, nang salah di muka kita nih kayak bujur. Nah dari Sayyidina Ali berkata, ainul ridha atau ainul ridha, ain kulli aibin qalil wa ainus sukhti tubdil masawi. Mata kalau sudah memandang dengan pandangan cinta atau ridha kepada sesuatu, walaupun itu sesuatu itu beribadat atau membuat kesalahan, itu pasti kita menurut bujur. Kalau kita memandang dengan pandangan cinta, apa aja misalkan si pulang ke 7 ulang si pulang nah, tapi ujar ulang si pulang nah itu si ujar kacau katanya hati pun ngaranya hati cintanya tetap membela dengan apanya, apa aja jar ulang tetap ingin membela apa yang ada di hatinya. Karena apa? Karena cinta. Begitu bagaimana dengan kita, kecintaan kita dengan Muhammad. Jadi pada mahalul qiyam Rasulullah hadir bersama kita. Apakah ada dalil
atau dasar dari Nabi, para sahabat tentang halul qiyam, tentang berdiri kiranya pada saat maulid ada. Jadi pada sholat Rasulullah SAW lewat di hadapan para sahabat, itu ada salah satu sahabat yang bernama Hasan bin Thabit berdiri menghadap tangan tanda hormat kepada Nabi. Setelah Nabi lewat, salah satu sahabat bertanya, "Lima taqul ya Hasan? Kenapa Abu berdiri ya Hasan?" Lalu beliau mengaturkan syair yang masyhur, yang terkenal. Qiyami lil aziz fardun wa tarkul furud ma huwa mustaqim. Ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun yara hadzal jamal wa la yaqumu. Berdirinya aku terhadap orang yang mulia, kata beliau, kata Hasan bin Thabit, sahabat, adalah wajib bagiku. Sebagaimana wajib itu sholat, wajib puasa, wajib zakat, itu menurut sini itu wajib. Nah, watarkul furudi ma huwa mustaqim, sedangkan meninggalkan yang wajib itu kada boleh. Berarti misalkan ini kan di sini kada berdiri, kita kena Nabi lewat, berarti udah seakan-akan ini melakukan dosa. Padahal Nabi kada ketujuh dengan itu. Tapi kada menyuruh ini berdiri, kita kena Nabi lewat. Contoh kita guru misalkan guru datang, kita berdiri, sebenarnya buat situ kada ketujuh gitu. Cuman kalau sudah banyak berdiri, masa disuruh berduduk bareng? Kan kada mungkin lah. Untuk misalkan Habib Qadri datang kepada orang berdirian, sebenarnya sedang hati sini itu kada hendak, tapi tidak usah berdiri, kita duduk aja. Kayak itu juga Rasulullah. Tapi ketika mendengar ini sahabat, terus apa jadi ajib liman lahu aqlun wa fahmun ya rohadal jamal wa la yaqumu. Aku heran terhadap orang yang diberi akal dan pemahaman, kata beliau, melihat keindahan Nabi Muhammad, melihat keindahan wajahnya Nabi Muhammad tidak berdiri. Nah, dengan ini Nabi Muhammad langsung senyum, kata beliau. Senyumnya Nabi berarti menandakan beliau ridho terhadap sesuatu tersebut. Nah, ini diambil ulama sebagai dalil mahallul qiyam. Gawi-gawi yang baik-baik. Nah, dengan niat itu 10 niat 10 juga kita dapat. Jadi niat ini penting. Jadi ulun mendengar dari Habib Ridwan Abi Qadri Al-Idrus pas kita di Batul Jin. Di sini ada kisah ini tentang cicak lawan kodok. Sunnah dibunuh, kodok makruh dibunuh. Makanya nih buang pengair ujung biasanya kodok-kodok hidup gitu. Jadi pada zaman dulu, pada zaman Nabi Ibrahim, pas Nabi Ibrahim hendak diseburkan ke dalam api, itu apinya sengganalnya ujar Habib Ridwan, mungkin dari sini sampai lewatan itu ke harang apa nih? Apa harang? Sarang tiong, sarang walet. Nah, itu banget kada kau peparak malnya, menimba itu kada kau peparak. Jadi mulai jauh pengelastikan menjaga kita. Pengelastikan manusia elastik ya Pak. Pengelastikan yang paling kemana? Sampai ke dalam api itu Nabi Ibrahim kada merasa kepanasan. Nah, pada saat itu ada 2 hewan yang ikut andil dalam ini. Cicak, ini tuh berusaha meniup itu api supaya berganal. Cicak halus. Cicak cacak lah. Ada cicak. Cacaknya halus. Tapi niat itu supaya meniup itu api supaya berganal. Jadi iman ngaren cicak si orang yang meniup kada orang sampai. Ini cicak tapi niatnya apa tadi? Niatnya hendak mengganali api itu supaya Nabi Ibrahim tak terbakar. Beda lawan kodok. Kodok ini beludah ke hadapan api itu. Niatnya apa? Supaya api itu panjang, Nabi Ibrahim tidak terbakar. Tapi apa? Niatnya yang dipandang oleh Allah Ta'ala. Niatnya yang besar sangat kuat untuk memadamkan itu api, maka dijadikan kodok itu makruh dibunuh. Dan cacak tadi sunnah dibunuh. Karena apa? Tadi umpatan tuh hendak mengganali itu api Nabi Ibrahim. Satu lagi ada kisah. Ada seorang pemuda ininya miskin, pemuda miskin, hendak menikah. Wapada nggak mau ulun hendak menikah main. Jadi adalah binanya ada bang binanya cuma, dah keluar rumah sekarang mencari binian. Sampai di keluar rumah jalan-jalan, sekalinya ada rombongan raja dan anak sini raja ini bawa putri. Nah ini cocok jadi bini gue. Ini tuh keluar rumah melihat anak raja, orang rajanya tuh bahigaan. Nah cocok jadi bini gue. Nah boleh ke rumah ulun dapat dari bini main. Jawabannya apa? Itu anak raja. Nah itu mungol dah. Itu anak orang sugih. Itu apa? Ada main ulun pasti kawan dapat akan turun. Terus hari kemarin kawan ada alhamdulillah. Tulaknya ke
ke kerajaan, pakaiannya copang caping, seandainya kan dilihat kita hendak memberi duit. Maksudnya apa? Kayak orang gila, kayak orang pengemis. Jadi tulangnya ke kerajaan, pas dibuka gerbang itu para prajuritnya ada kerajanya, ada di dalam. Ini orang gila, apa aja para prajuritnya? Dia dibiarkan dia masuk aja nih, supaya mengikawamnya raja. Masuknya ke dalam, dia masuknya ke dalam sampai ke hadapan raja. Raja ulun hendak menikahi kalian. Raja apa hari jam? Udah tahu ulun dia. Udah ikam mahar cari belian dengan bawa ember 40 ember, buat itu belian dalam 40 ember itu. Jadi disuruh mencari belian 40 ember. Sedangkan ini pemuda miskin. Jadinya oke nih. Nah saking-yakinnya tuh oke nih tadi. Tulaknya keluar. Nah, mau cari belian 40 ember. Bingungnya. Tulaknya ke suatu kampung. Ini pakai masih coba nyapin kayak orang gila tadi. Tulaknya suatu kampung nggak pernah. Mang ya. Di mana kalau dapat berlian di sini di mana? Ada laut sini. Ada udah bocok sana tuh laut tuh ya. Iya kan mang. Tulaknya ke laut tuh ke pantai. Pas tulak ke pantai, kayak apa aja mau ambil berlian nggak ada ember. Tulak pulangnya ke tadi kampung tadi mang ulun minjam ember mang hendak mengurus lautan tuh aja. Lautan hendak dikuras. Nah ini bocor gila aja ini. Dah ambil nana ember najong kuras lautan dengan kawa. Diambilnya. Nah dengan semangatnya tadi tuh menguras lautan dan ini di sini nengaranya di pantai, ambil banyak sini, buang sini, pulangnya mulai bawah. Itu udah harus saking yakinnya tuh nah. Tapi apa Allah mengilhamkan kepada penduduk di dalam laut itu ikan macam-macam terumbu karang dan lain-lain. Itu apa? Jadinya dihendakinya tuh pemuda tuh. Ujar kawannya itu. Mereka takut di pangkat atas nah. Ikan tadi diberi Allah izin untuk berbicara satu kali. Jadi ikan tadi, wahai pemuda, apa yang kamu hendaki? Ujar pemuda, aku tak mau ngurus lautan ini nah, kamu dapat berlian. Jadi iwak ada akal juga, ada berpikir. Jadi iwak, jangan jauh dikuras dah. Kami itu gimana mau dikuras? Ini aja nah di iwak. Pian kali sama ngurus lautan, kami ambilkan di bawah. Jadi kami kumpulan kita mau ambilkan apa tadi berlian dari mulai bawah. Berlian kamu mutiara dan laut. Mutiara lah. Mulai tadi ya mutiara tadi situ. Mutiara dalam laut. Ambilkan iwak satu-satu sampai 40 ember tuh. Embernya tak tahu di mana. Dapat 40 ember di bawahnya kalau ada raja. Nah raja, ulun dapat 40 ember mutiara. Aja raja. Salju orang ini. Tapi apa? Dari dalam cerita ini kita bisa ambil niatnya atau kesungguhan nih pemuda. Jadi kita nang anom nih mungkin kita belum tahu masa kayak apa sih anom bahari, masa kayak apa orang tua kita anom bahari. Itu supaya kita kadang menyesal. Kita mulai mulai ini kita jangan sampai kita merasa bakal menyesal suatu saat. Maaf, ulun minta maaf dunia akhirat. Amunnya ada salah kata dari ulun, salah perlakuan ulun, salah apa dari segalanya dari ulun, minta maaf, minta halal, minta ridha dunia akhirat. Dan apabila dari kata-kata ulun tadi ada yang kurang atau kelebihan, itu bisa ditagor. Karena kita masih sama-sama belajar. Masih juga makasih Alhamdulillah sudah hadir, termasuk nih grup maulid. Grup maulid sebenarnya dari kita. Cuman kan ngarangnya apa pasti ada. Nah, jadi ulun terima kasih khususnya yang halus-halus ini perlu didukung. Soalnya semangatnya kuat. Ulun jujur aja ulun tadi bisa menyair. Udah bisa menyair. Assalamualaikum tuh ulun sampai wah ini itu aja terus sampai ke batu ujian. Assalamualaikum andalan. Disuruh menyair bisa air pertama betul assalamualaikum. Saat kedua ulun lepas nah coba lebih aja nyair. Ulun bisa. Takutnya kada bisa mempertahankan jentang mana, kada bisa mempertahankan. Harus bisa. Berarti apa? Ini semangat dan mulai perlu kita dukung. Dan mudah-mudahan bisa istiqomah dan bisa berbuat kebaikan. Ya menyoroban rabbal alamin. Adana Allah wa iyyakum subhanallah wa bihamdihi wa asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.